Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pasti bersukacita kan? Udah lama nggak sekolah minggu, ayo kita sekolah minggu. Dengan menunjukkan sukacita kita, ayo kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Ikuti gerakan kakak ya. Sebelum kita ke firman, mari kita berdoa. Ikutin doa kakak ya. Selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan semoga firman yang disampaikan dapat berguna bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Halo, apa kabar anak sekolah minggu GKJ Tuntang Barat yang ada di Induk Tuntang, Pepantan Celengan, dan Pepantan Gelendang. Bagaimana kabarnya selama beberapa hari tinggal di rumah? Apakah tambah gemuk? Makanya tetap makan yang banyak ya. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan, yaitu mengenai cerita tentang Paskah. Apa itu Paskah adik-adik? Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pak Pendeta akan mengambil suatu cerita dari firman Tuhan yang sangat menarik, yaitu diambilkan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-9. Berapa? Matius 28 ayat yang ke-9 ya. Bisa dibuka Alkitabnya dari rumah dan diikuti ya. Pak Pendeta akan membacakan firman ini. Silahkan diikuti dari rumah dengan didampingi orang tua ya. Demikian sabda Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada cerita di dalam gambar kita yang pertama, yaitu cerita tentang Tuhan Yesus disalib di antara dua orang penjahat. Kenapa Tuhan Yesus disalib adik-adik? Jawabannya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, lalu Tuhan Yesus meninggal. Kemudian kita akan mendengar cerita selanjutnya dari gambar berikutnya. Nah, di gambar yang kedua ini ada murid-murid dan orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus, yaitu Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain. Mereka ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Mereka datang mengunjungi kubur Tuhan Yesus ya. Karena mereka sayang kepada Tuhan Yesus, pagi-pagi harinya mereka datang untuk menengok kubur Tuhan Yesus itu ya. Dan mereka membawa apa? Membawa barang-barang yang berisi minyak dan rempah-rempah yang lainnya untuk diberikan ke kubur Tuhan Yesus karena mereka sayang kepada Tuhan Yesus. Adik-adik sayang tidak sama Tuhan Yesus ya? Kita semua sayang sama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Kemudian ketika mereka berjalan
nampaklah ada malaikat datang nih. Ini malaikat ya, putih gambarnya bercahaya keemasan. Malaikat ini datang ya. Datang di mana datangnya? Di kubur Tuhan Yesus. Lalu malaikat ini menggulingkan batu besar ya adik-adik. Ada batu yang sangat besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Lalu batu itu digulingkan oleh malaikat itu. Dan malaikat itu berdiri, duduk. Ya, maaf ya. Dan malaikat itu duduk di atas batu itu. Lalu ini ada tentara yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan tentara tersebut sangat ketakutan ya. Mau mati saja gitu rasanya ya. Kemudian penjaga itu pun pergi. Nah, adik-adik, ketika perempuan itu, Maria Magdalena bersama dengan teman-temannya sampai di kubur Yesus, wah, dia terkejut. Karena batu penutup kubur Yesus sudah terbuka, adik-adik. Wah, siapa yang membukanya ini? Lalu nampaklah ada malaikat ya. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah utusan dari Tuhan ya. Malaikat itu menyapa kepada perempuan itu. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Apa tadi? Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Diikuti kata Pak Pendeta. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Ini gambarnya ya. Kemudian gambar selanjutnya kita akan melihat. Nah, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Dan ini adalah gambar Maria Magdalena bersama teman-temannya. Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena. Dan apa yang diberitakan oleh malaikat bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, betul-betul sungguh terjadi. Lalu Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena dan menunjukkan ada bekas paku, ada bekas luka di tangannya ketika ia disalib ya. Sehingga adik-adik semuanya, Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan selama 3 hari, kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa maut, Tuhan Yesus sudah menang atas kuasa dosa untuk menebus dosa saya dan adik-adik semua. Sehingga adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita semua diminta untuk tetap percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus dan memberitakan Tuhan Yesus sudah bangkit melalui cara apa? Yaitu yang pertama, kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita ya. Kita mengikuti menuruti orang tua kita, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, dan kita mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah pada saat ini. Karena di luar sana banyak virus, adik-adik semua diminta untuk tetap tinggal di rumah. Kalau ketemu dengan orang di luar rumah, tetap jaga jarak ya, 1 meter sampai 2 meter. Kemudian rajin mencuci tangan ya. Kemudian banyak makan makanan yang bergizi. Makanan untuk buah dan sayur-sayuran. Ya, siapa di sini yang tidak suka makan sayur? Nah, kita mulai saat ini akan belajar untuk suka makan sayur sedikit-sedikit ya. Karena sayur ini menyehatkan badan kita. Kita juga bisa memakan buah-buahan yang sehat. Seperti alpukat, seperti apa lagi? Seperti buah pisang. Seperti apa lagi? Dan buah-buahan yang lainnya ya. Buah pisang dan alpukat sangat baik sekali. Kemudian kita juga boleh meminum jus seperti jus apa? Jus jambu merah ataupun kita jus jambu kluthuk juga tidak apa-apa ya. Jadi kita mesti apa? Banyak makan buah-buahan ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita mesti apa? Jaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat dan ingat tidak usah pergi kemana-mana kalau tidak hal yang penting ya. Karena itu adik-adik kerjakan tugas sekolahmu. Ya, tugas sekolah banyak ya. Dari sekolah diberikan tugas oleh bu guru, oleh pak guru. Kita kerjakan dengan sukacita. Kita juga belajar dari rumah, beribadah sekolah minggu dari rumah ya. Salam sehat semua untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Dari firman tadi kita dianjurkan untuk hidup bersih. Salah satu contoh dari hidup bersih, kita harus cuci tangan menggunakan sabun. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cuci tangan menggunakan sabun. Silakan dipraktekkan ya adik-adik.
Pertama kita basuh dulu pakai air, terus kasih sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita basuh sampai bersih. Setelah bersih, kita lap pakai tisu atau kain sampai kering. Begitu tadi adalah cara untuk mencuci tangan menggunakan sabun yang benar. Nah, tadi kan udah dengerin firman dari Pak Pendeta. Sekarang kita nyanyikan satu lagu lagi untuk penutup ya, yaitu Ku Menang Ku Menang. Ikuti gerakan kakak ya.